dari Papa Ivan dari Mamuju City, Sulawesi Barat. Shalom pendeta. Terkadang dalam kehidupan kita, ketika ada musibah dan kita terhindar, terdengar ungkapan Tuhan masih melindungi. Sebaliknya, sering kita dengar ketika ada musibah dan yang bersangkutan tidak tertolong lagi, terdengar kata Tuhan lebih menyayangi. Pertanyaan saya, bagaimana relevansinya konteks di atas jika kita kaitkan dengan pernyataan tidak sehelai pun rambut akan jatuh tanpa seizinnya? Mohon penjelasannya pendeta, terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih. Selamat malam, Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan memang ini sering kita dengarkan bahwa Tuhan masih melindungi atau Tuhan lebih menyayangi. Artinya dalam menghadapi apapun saja, yang saya senang dengan pertanyaan ini adalah dalam menghadapi apapun saja, maka selalu kita kaitkan itu dengan Tuhan. Bahwa hidup kita serahkan kepada Tuhan, hidup kita pasrahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengetahui akan segala sesuatu. Ada kata-kata di dalam pertanyaan ini yang mengatakan relevansinya konteks di atas jika dikaitkan dengan pernyataan tidak sehelai rambut pun akan jatuh tanpa seizinnya. Ada memang ayat Alkitab yang menyebutkan tentang sehelai rambut yang Tuhan bisa hitung. Ada beberapa ayat, tapi coba kita baca salah satunya. Apa Valisa atau Ellen tolong bacakan di dalam Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 sampai 31 lah. Matius 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Oke. Matius pasal 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itulah jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Terima kasih. Jadi diumpamakan dengan burung pipit yang dijual dengan murah, yaitu 2 ekor seduit. Lalu kemudian dikatakan tidak ada satupun dari burung pipit itu yang jatuh di luar kehendak Bapa. Apalagi manusia, rambut di kepala pun Tuhan tahu, Tuhan terhitung semuanya, dan kita jauh lebih berharga dari burung pipit. Kalau kita ambil ilustrasi tadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang burung pipit, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa tidak akan ada burung pipit yang terjatuh ke bumi. Tuhan Yesus katakan akan ada burung pipit yang terjatuh, yang akan jatuh ke bumi, tetapi tidak akan ada yang jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Artinya segala sesuatu yang terjadi, itu Tuhan tahu. Dengan hikmatnya, dia membiarkan sesuatu itu terjadi. Dengan hikmatnya, dia mengambil keputusan untuk melindungi, menjaga, memberikan kesempatan, dan dengan hikmatnya juga, ia membiarkan sesuatu itu terjadi di dalam hal-hal yang sulit, dalam krisis, dan di atas dunia ini banyak sekali peristiwa-peristiwa menyedihkan yang terjadi. Tapi kita perlu untuk melihat pertanyaan ini dari konteks yang lebih luas, bahwa apakah hidup kita di atas dunia ini adalah segala-galanya, sehingga bukti bahwa kita itu betul-betul ada di dalam Tuhan, bahwa kita itu ada di dalam tangan pengasihanan Tuhan, buktinya adalah tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami musibah, tidak pernah menghadapi kesulitan, semua hidup mulus, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya di atas dunia ini, setelah dosa masuk ke atas dunia, orang mengalami berbagai macam kesukaran, orang mengalami berbagai macam penyakit, kesulitan, celaka, bahkan maut sekalipun, atau kematian sekalipun.
Tetapi tentu sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab, kita mempunyai sudut-sudut pandang yang berbeda terhadap segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini. Apa bukti yang paling besar bahwa Tuhan Allah betul-betul mengasihi kita? Bukti yang paling besar bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, bahwa Allah mengasihi kita, adalah ayat yang sering sekali dalam acara tajam ini. Kalau ada survei ayat mana yang paling banyak dibaca atau digunakan, saya percaya salah satu kandidat yang paling kuat adalah Yohanes 3 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan apa yang dijanjikan di sini. Yang dijanjikan di sini tidak hanya memperoleh hidup, tetapi yang dijanjikan di sini adalah memperoleh hidup yang kekal. Artinya, hidup kita di atas dunia ini adalah hidup yang sementara. Orang kalau sudah tua, sudah lanjut usianya, sudah betul-betul tiba saatnya untuk beristirahat sementara, maka ia akan meninggal dunia dan Tuhan izinkan itu terjadi. Kadang-kadang orang mengalami musibah yang tak terduga dan orang tersebut Tuhan izinkan untuk beristirahat sementara. Tetapi semua itu adalah berbicara tentang hidup di atas dunia ini. Sementara Alkitab berbicara tentang hidup yang lebih luas, bahkan hidup yang sungguh luar biasa, yang disebut dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal ini bukanlah sesuatu yang sifatnya simbol. Betul-betul akan ada hidup yang selama-lamanya, hidup yang tidak akan ada ujungnya, hidup yang terus-menerus. Dan itu akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mulai saat itu orang-orang yang diselamatkan betul-betul akan hidup selama-lamanya, dan itulah hidup yang kekal. Tetapi untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, kita mulai dari sekarang. Apa syaratnya? Dalam Yohanes 3:16, percayalah kepada yang diutus oleh Allah, yang dikaruniakan Allah untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Dengan percaya kepadanya, maka kita tidak akan binasa selama-lamanya, tapi sebaliknya kita akan hidup selama-lamanya. Makanya ada banyak ayat dan sering kita bahas dalam program tajam ini, bahwa orang yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan kembali. Ya, orang yang sudah beristirahat di dalam Kristus, yang beristirahat di dalam imannya, dalam percayanya, maka pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ia akan diselamatkan. Makanya ada ayat yang berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Boleh tolong dibaca ayat ini, Ellen atau Valisa. 1 Korintus 15, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Terima kasih. Ayat 19 khususnya, jikalau kita menaruh pengharapan atau percaya kepada Yesus hanya untuk urusan atau tujuan hidup di atas dunia yang sementara ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa? Oleh karena Tuhan Yesus sendiri berkata beberapa ayat dalam Matius pasal yang ke-5, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya, kamu disiksa. Banyak orang yang mengikut Tuhan mengalami kesulitan. Jadi
firman Tuhan katakan, ya kalau kita percaya kepada Tuhan hanya untuk urusan di dunia ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang. Kenapa? Karena hidup di dunia ini pun kita sudah menderita, kita mengalami berbagai macam kesulitan, kesukaran karena percaya kepada Tuhan. Tapi justru karena kita percaya bahwa hidup itu bukan hanya di atas dunia ini saja, bahwa sekalipun hidup di atas dunia ini sekali kelak akan berhenti bagi setiap orang, tetapi ada janji hidup yang kekal bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ayat 19 tadi katakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang. Tetapi kalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus, karena bukan untuk hidup di atas dunia ini saja, tetapi hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita, maka mereka yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia, menurut ayat ini. Terlepas dari itu, tidak bisa dipungkiri bahwa ada hal-hal yang terjadi yang kita tidak mengerti, kecuali mengapa hal itu terjadi diberitahukan kepada kita. Saya bersyukur karena ada contoh untuk peristiwa seperti ini atau keadaan seperti ini di dalam Alkitab. Dan contoh yang sering digunakan adalah Ayub, yang Ayub sendiri tidak memahami mengapa hartanya ludes, mengapa hamba-hambanya semua binasa, mengapa istrinya meninggalkan dia, mengapa anak-anaknya mengalami kematian, mengapa ia sakit dan sangat menderita. Ia tidak dapat mengerti. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub adalah, walaupun ia bertanya kepada Tuhan di dalam ayat-ayat yang digambarkan dalam kitab Ayub, banyak pertanyaan kepada Tuhan. Pertanyaan yang sangat tulus, yang sangat jujur, sehingga nampak kadang seperti dia mengeluh dan lain sebagainya. Tetapi dia hanya mau bersandar kepada Tuhan. Dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh teman-temannya, bahwa dia menderita karena dosa-dosanya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa selama ini dia percaya kepada Tuhan. Jadi kalau dia mengalami suatu penderitaan pada saat itu, sekalipun dia tidak mengetahui mengapa, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan yang baik, yang terbaik bagi dia. Dan di akhir dari kitab Ayub, kita melihat bahwa keadaan berbalik sepenuhnya sehingga Ayub mendapatkan berkat yang luar biasa. Jadi sekali lagi, intinya adalah marilah kita hidup hanya berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ada ayat yang mengatakan, contohnya mengenai menyerahkan segala hidup kita, rencana-rencana kita kepada Tuhan. Ada ayat yang berkata, contohnya di dalam Yakobus pasal yang ke-4, ayat yang ke-13, sampai ayat yang ke-15. Boleh Valisa atau Ellen bacakan ayat ini. Yakobus pasal yang ke-4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yakobus pasal 4 ayat ke-13, judul perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Baik, jadi hidup yang bergantung kepada Tuhan. Jika Tuhan kehendaki, banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab. Yohanes Pembaptis mati di dalam penjara. Yakobus meninggal dalam penjara karena dihukum. Yang lain umur panjang, tapi rasul yang lain menderita penyakit, atau maksud saya disiksa dan dihukum. Sementara rasul yang lain hidupnya lebih panjang. Contohnya Yohanes. Jadi, tapi yang membuat mereka itu sama adalah mereka selalu menyerahkan kehidupan mereka, apapun yang terjadi,
Yang penting mereka hidup berserah dan setia kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan ini. Terima kasih.